Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan topik konsep elastisitas. Nah, untuk materi sendiri akan saya bagi ke dalam 5 subtopik. Yang pertama, dasar dari elastisitas. Apa yang menyebabkan suatu benda ataupun objek memiliki sifat elastis. Kemudian tegangan dan regangan, kemudian sifat elastis dan plastis, kemudian modulus elastis, dan yang terakhir salah satu contoh terkait dengan elastisitas pada sistem pegas atau pada pegas. Nah, apa yang menyebabkan suatu benda memiliki sifat elastis? Nah, seperti kita ketahui, semua objek ataupun benda itu tersusun oleh atom-atom. Dan atom-atom ini memiliki jenis yang berbeda-beda juga, dan setiap atom dalam suatu material ataupun objek memiliki energi ikat, susunan, dan keterkaitan ataupun jenis yang berbeda-beda. Nah, energi ikat dan jenis atom inilah yang menentukan sifat elastisitas dari suatu benda. Di sini disebutkan bahwa dalam suatu benda, atom-atom disatukan oleh gaya interatomik atau gaya antar atom yang dimodelkan sebagai pegas kecil. Jadi antara setiap atom terdapat suatu gaya ikat atau interatomik dan dianalogikan sebagai pegas yang mengikat atom-atom tersebut. Dan hal ini menentukan sifat elastisitas dari benda tersebut. Nah, sebuah benda sampai batas tertentu memiliki sifat elastis. Jadi ketika kita terus menaikkan gaya eksternal yang bekerja pada benda, suatu saat benda akan mengalami deformasi permanen. Namun ketika gaya eksternal yang diberikan masih di ambang batas, maka benda tersebut akan kembali pada kondisi awal, atau dalam hal ini kita sebutkan benda masih bersifat elastis. Nah, dimensi benda tersebut dapat berubah. Nah, contoh pengerjaan gaya sendiri dapat dengan cara kita menarik benda tersebut, mendorong atau menekan, memelintir, ataupun menekan dari segala arah. Dan semua pengerjaan gaya luar ini akan mengakibatkan perubahan pada dimensi benda tersebut. Nah, untuk yang pertama, perubahan dimensi benda terkait oleh tarikan. Jadi suatu benda elastis ataupun benda apapun, ketika kita tarik dengan gaya mengarah keluar dari dimensi benda tersebut, maka benda akan mengalami perubahan panjang. Atau ketika benda kita berikan gaya yang sejajar dengan penampang permukaannya, maka dalam kondisi ini benda akan mengalami tegangan geser. Atau ketika suatu benda kita bawa pada kedalaman tertentu dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mengalami tekanan dalam segala arah atau disebut sebagai tekanan atau tegangan hidrolik atau hidrostatis. Nah, untuk yang pertama terkait dengan tegangan dan regangan. Nah, ketika suatu benda ditarik dalam arah tegak lurus terhadap permukaan penampangnya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan panjang. Dalam kondisi ini, tegangan yang bekerja atau tekanan yang bekerja pada benda, yaitu F per A, sama dengan modulus elastis benda tersebut dikali dengan regangan. Nah, regangan sendiri didefinisikan sebagai perubahan panjang per panjang awal dari benda tersebut. Atau misalnya ketika gaya yang diberikan itu sejajar dengan penampang permukaan benda, maka dalam hal ini benda akan mengalami pergeseran, seperti diilustrasikan pada gambar kedua. Nah, untuk kondisi ini, tegangan atau tekanan F per A sama dengan modulus geser benda dikali dengan pergeseran benda delta X dibagi dengan panjang awal dari benda tersebut. Jadi perubahan dimensi di sini tergantung bagaimana gaya tersebut bekerja. Apakah tegak lurus mengarah keluar, atau dalam hal ini ditarik, ataupun sejajar dengan penampang, atau dalam hal ini digeser. Nah, kemudian cara lain untuk mengubah dimensi benda adalah dengan cara menekan dari segala arah, atau salah satu caranya adalah dengan membawa benda tersebut ke dalam suatu kedalaman tertentu. Maka benda tersebut akan mengalami tekanan dalam segala arah. Nah, dalam hal ini benda akan mengalami perubahan volume. Jadi persamaannya dinyatakan sebagai tekanan P sama dengan modulus bulk benda tersebut
dikali dengan perubahan volume benda dibagi dengan volume awal benda tersebut. Nah, untuk benda sendiri, dia memiliki modulus bulk yang berbeda-beda. Air, sebagai contoh, memiliki modulus bulk yaitu 2,2 dikali 10 pangkat 9. Di sini terdapat sedikit kesalahan penulisan, ini 10 pangkat 9. Kemudian baja memiliki modulus bulk yaitu 1,6 dikali 10 pangkat 11. Jadi dari kedua parameter ini bisa kita ketahui bahwa untuk mengubah dimensi baja itu lebih sulit dibandingkan untuk mengubah dimensi dari air atau volume dari air. Nah, kemudian sifat elastis dan plastis. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ketika gaya eksternal berupa tarikan ataupun geseran ataupun tekanan diberikan pada benda, benda tersebut dapat mengalami perubahan dimensi pada ambang batas tertentu. Jika gaya terus kita naikkan dan ketika gaya kita hilangkan, benda akan kembali ke dimensi awalnya, atau dalam range ini benda disebut sebagai benda elastis. Namun ketika gaya terus dinaikkan sampai melalui ambang batas elastis, maka setelah gaya eksternal dihilangkan, benda akan mengalami deformasi permanen atau tidak akan kembali kepada dimensi awalnya. Dan dalam kondisi ini, benda masuk ke dalam keadaan plastis. Dan yang terakhir adalah ketika gaya terus dinaikkan, maka hingga ambang batas tertentu, benda akan mengalami kerusakan permanen atau putus, dan ini disebut sebagai daerah rupture. Dan setiap benda memiliki parameter-parameter berbeda untuk kondisi-kondisi ini. Misalnya, karet yang cenderung elastis memiliki nilai elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan plastik misalnya, yang cenderung memiliki sifat gampang untuk mengalami deformasi, plastis, ataupun kerusakan permanen atau rupture. Nah, untuk yang terakhir kita meninjau salah satu benda yang memiliki sifat elastis, dalam hal ini adalah pegas. Nah, gaya pemuli atau F yang bekerja pada pegas ketika diberi simpangan sejauh X itu dinyatakan dalam persamaan Hooke yang sama dengan F sama dengan minus K dikali X. Tanda minus di sini menyatakan bahwa gaya pemuli itu berlawanan dengan gaya eksternal yang diberikan. Ketika kita menarik benda ke kanan, maka gaya pemulinya akan berarah ke kiri atau negatif terhadap gaya eksternal yang diberikan. Kemudian X di sini adalah perubahan panjang pegas tersebut setelah diberikan gaya eksternal. Baik, demikian materi untuk konsep elastisitas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melakukan pembelajaran secara mandiri dengan membaca referensi dari berbagai sumber yang lain, ataupun dapat melihat video ilustrasi ataupun penjelasan terkait dengan elastisitas sendiri. Nah, untuk aplikasi sendiri, elastisitas ini memiliki banyak penerapan dalam rancangan mesin ataupun rancangan kemasan. Baik, terima kasih semuanya. Demikian pertemuan hari ini. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.